Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nina Novitasari SPD. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan akan dipelajari yang pertama, jaringan meristem, yang kedua, jaringan permanen, yang ketiga, organ pada tumbuhan, dan yang keempat, sifat totipotensi pada tumbuhan. Jenis jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Memiliki ciri disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah, tidak memiliki ruang antar sel. Sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau perismatik, dan memiliki dinding sel yang tipis. Di dalam sel mengandung banyak protoplasma. Sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar, serta vakuola sel yang sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama, meristem primer, yang kedua, meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terletak di ujung batang atau di ujung akar. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Kemudian yang kedua, meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus atau velogen. Jaringan meristem juga dibagi berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, meristem dibagi atas tiga, yaitu meristem apikal yang terdapat di ujung atau pucuk utama, ujung batang atau pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Kemudian meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar, contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Kemudian yang ketiga, meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya, meristem pada pangkar luas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau gramine. Kemudian meristem yang terdapat pada ujung batang maupun ujung akar akan menyebabkan ujung batang dan ujung akar dibagi menjadi tiga daerah. Yang pertama, daerah pembelahan. Terdapat meristem apikal yang terus membelah diri menambah jumlah sel-sel tubuh. Kemudian daerah pemanjangan, sel-sel mengalami penambahan volume. Dan ketiga, daerah diferensiasi
terjadi diferensiasi perubahan bentuk sel sesuai fungsinya. Ini adalah bagian dari ujung akar dan ujung batang. Terdapat 3 bagian tadi karena adanya jaringan meristem menyebabkan terdapat jaringan pembelahan pada ujung akar, yaitu mendekati tudung akar, kemudian daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi. Selanjutnya, jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen mempunyai ciri-ciri tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri. Sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Terkadang sel-selnya telah mati dan terdapat ruang antar sel. Jaringan permanen dibagi menjadi 4, yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar, jaringan epidermis atau pelindung, jaringan penyokong atau penguat, serta jaringan pengangkut. Jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri dari jaringan parenkim, selnya hidup, berukuran besar, pada umumnya berdinding primer tipis dan berbentuk polihedron, memiliki inti sel dan banyak vakuola, memiliki ruang antar sel sehingga letak sel tidak rapat, bersifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah diri bahkan ketika dewasa, sehingga berperan penting dalam regenerasi. Parenkim dibagi berdasarkan fungsinya menjadi 6 macam, yaitu parenkim penimbun, menyimpan cadangan makanan seperti umbi, kemudian parenkim udara, aerenkim, ruang antar sel besar untuk menampung udara, contohnya pada eceng gondok. Kemudian ada parenkim asimilasi, tempat terjadi proses fotosintesis. Selain itu ada parenkim air, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Parenkim juga dibagi berdasarkan bentuknya menjadi 4, yaitu parenkim lipatan, di mana dinding sel parenkim melipat-lipat. Contohnya pada daun Pinus merkusi. Kemudian parenkim bintang atau actinenkim, selnya berbentuk seperti bintang. Selanjutnya ada parenkim palisade atau tiang, selnya berbentuk tiang, dan parenkim spons di mana berbentuk bunga karang. Selanjutnya adalah epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dan segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri dari jaringan pelindung atau epidermis yaitu umumnya tersusun atas selapis sel. Selnya tersusun rapat.
Selnya hidup, bentuk dan ukurannya bervariasi. Sel umumnya tidak memiliki kloroplas. Beberapa sel dapat berdiferensiasi menjadi derivat epidermis. Berikut ini adalah contoh dari modifikasi jaringan epidermis atau derivat dari epidermis seperti stomata, trikoma, sel kipas, litosit, trikoma glandular, dan rambut akar. Selanjutnya, jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat atau penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong berfungsi untuk menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler, memperkuat jaringan airenkim atau parenkim penyimpan udara. Jaringan penyokong dibagi dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan perkembangan. Jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu serabut dan sklereid. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal dan mengandung zat lignin. Komponen dari pembentuk xilem yaitu unsur trakea, yaitu trakeid dan trakea, kemudian serat xilem dan parenkim xilem. Sedangkan untuk phloem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen pembentuk phloem yaitu unsur tapis, sel pengiring atau sel tetangga, serat phloem, parenkim phloem, dan sel albumin. Berikutnya yaitu mengenai organ tumbuhan. Organ tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu akar, batang, dan daun. Akar pada tumbuhan. Berikut ini struktur anatomi akar. Secara umum, akar terdiri atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Berikut ini adalah anatomi akar tumbuhan dikotil dan monokotil, di mana memiliki tipe jaringan pengangkut radial. Jadi, baik monokotil maupun dikotil
memiliki tudung akar ya, bagian epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, xilem, serta bagian luarnya terdapat rambut akar. Untuk bagian epidermis akar disebut juga epibelem atau lapisan pelifer. Epidermis terdiri atas sel-sel berdinding tipis dan tidak mengandung kutikula. Epidermis pada akar yang sudah dewasa akan mengalami kerusakan fungsinya, digantikan oleh eksodermis. Kemudian bagian korteks tersusun dari sel-sel parenkim yang kadangkala mengandung karbohidrat atau kristal. Dinding sel pada lapisan terluar korteks mengalami penebalan oleh zat suberin dan berdiferensiasi menjadi eksodermis. Sementara itu, lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis akar terdiri atas satu lapisan sel yang struktur dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Dinding sel endodermis akar dapat mengalami penebalan berbentuk titik-titik atau pita Kaspari atau berbentuk seperti huruf U oleh zat suberin, kutin, lignin, dan selulosa. Namun, di antara sel-sel ada yang tidak mengalami penebalan yang disebut dengan sel peresap. Sedangkan untuk bagian stele merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Selanjutnya adalah mengenai organ tumbuhan, yaitu batang. Berikut ini adalah struktur dan anatomi batang. Batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan modifikasi stele atau silinder pusat. Pada tumbuhan dikotil, bagian-bagian tersebut tampak jelas. Namun, pada bagian monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas. Epidermis batang terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel bagian luar mengalami penebalan dari zat kutin. Epidermis batang memiliki berbagai macam modifikasi, yaitu stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Stomata kelak akan berkembang menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Untuk bagian korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan sklereid, serta idioblast atau sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Bagian korteks yang paling dalam disebut phloeterna. Pada batang dikotil muda, lapisan phloeterna berisi zat tepung yang disebut sarung tepung. Phloeterna dapat mengalami penebalan membentuk pita Kaspari yang disebut lapisan endodermis. Stele yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas perikandium atau perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empelur. Empelur merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh yang memiliki karakteristik parenkim. Jaringan empelur muda berwarna putih atau coklat pucat dan menjadi gelap jika sudah tua. Berikutnya, organ tumbuhan yaitu daun. Secara umum, daun tersusun dari jaringan pelindung, epidermis dan modifikasinya, jaringan dasar mesofil, jaringan pengangkut,
Jaringan penguat dan jaringan sekretori. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah, biasanya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapisan sel. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala, sedangkan tulang daun tumbuhan monokotil berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Jaringan penguat daun berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat di dekat tulang daun yang besar di bagian sisi dalam lapisan epidermis dan tepi daun tumbuhan dikotil. Serat sklerenkim dapat ditemukan pada berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Epidermis yang sel-selnya rapat dan memiliki lapisan kutikula juga merupakan jaringan penguat daun. Sedangkan jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Kelenjar dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa massa sel-sel parenkim yang padat di ujung berkas pembuluh. Berikut ini adalah tipe daun. Ada tipe bifasial, ada tipe sentris, dan tipe unifasial. Berikutnya adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Organ reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu bunga, buah, dan biji. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Secara anatomi, daun kelopak dan daun mahkota mempunyai struktur yang sama, yaitu memiliki epidermis atas dan bawah, parenkim dasar, berkas pembuluh, dan sel-sel ideoblas. Daun kelopak tersusun dari sel-sel yang berklorofil dari mesofil yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan spons. Sel epidermis daun kelopak dilapisi zat kutin serta memiliki stomata dan trikoma. Selanjutnya adalah benang sari. Bagian bunga untuk alat reproduksinya ada benang sari dan putik. Benang sari terdiri atas tangkai sari, filamen, dan kepala sari antera. Benang sari memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari atau polen. Serbuk sari disebut mikrosporangium. Ruang serbuk sari disebut mikrosporangium karena memiliki mikrospora. Mikrospora akan tumbuh menjadi buluh dan menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Kemudian untuk putik biasanya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggelembung ovarium atau bakal buah, bagian yang memanjang tangkai putik atau stilus, dan bagian ujung putik atau kepala putik atau stigma. Di dalam ovarium terdapat 1 atau lebih ovul bakal biji. Pada ovul terdapat kandung lembaga atau megasporangium yang akan menghasilkan gamet betina atau ovum. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Buah merupakan perkembangan lanjut dari bakal buah berdasarkan sifat dinding buah. Ada perikarpium. Buah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu buah kering pecah, misalnya famili Fabaceae, kedelai, buah kering tidak pecah, misalnya padi dan jagung, dan buah berdaging, misalnya buah persik atau peach,
jeruk dan mentimun. Perikarpium tumbuh dari dinding ovarium. Kemudian berdasarkan bagiannya, buah dibagi menjadi 3, ada epikarp, mesokarp, dan endokarp. Untuk biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Struktur kulit biji bervariasi, misalnya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan makroskleroid, dan osteoskleroid, sel-sel parenkim, sel kristal, serta sel berpigmen. Berdasarkan ada tidaknya endosperma, biji dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu endosperma memiliki endosperm dan non-endosperma tidak memiliki endosperma. Biji tipe endosperma misalnya terdapat pada Zea mays, jagung, Ricinus communis, jarak, sedangkan biji tipe non-endosperma misalnya terdapat pada Pipernyl, merica, dan cucur bita sp atau labu kuning. Selanjutnya adalah sifat totipotensi pada tumbuhan. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Sifat totipotensi ini dimanfaatkan untuk kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, mata, tunas. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur hormon secara aseptik dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol-botol kaca pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Jenis kultur jaringan itu ada meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari jaringan muda atau meristem. Kemudian ada pollen atau anterkultur, teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari serbuk sari atau benang sari. Protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari protoplasma. Kemudian kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Dan yang terakhir ada stomatic cross, yaitu silangan dari protoplasma. Berikut ini adalah langkah-langkah atau cara dalam melakukan kultur jaringan, di mana diambil terlebih dahulu sampel atau explant jaringan dari tanaman dewasa yang dikulturkan. Misal di sini adalah bagian daun. Dari jaringan daun ini diambil, kemudian ditumbuhkan di media tumbuh pada cawan petri, kemudian nantinya akan terbentuk kalus yang belum berdiferensiasi. Kalus dipisahkan, sel tunggal dikultur, kemudian kultur menghasilkan tanaman baru. Sekian untuk penjelasan saya mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan.